Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Adinda dari kelas manajemen D 2019. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan ulasan atau review dari Kampus Jahat. Jadi dari channel Kampus Jahat ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga pengetahuan karena ada banyak juga episode yang saya review. Untuk yang pertama saya akan memberikan review atau ulasan dari episode yang pertama. Untuk yang di episode pertama ini judulnya adalah peluang bisnis di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi selama pandemi ini karena adanya pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan yang kita rasakan, yang harus kita lakukan ya, terutama di waktu kita bersosialisasi, berkegiatan dan sebagainya itu kan jadi terbatas karena kan akibat dari pandemi ini kita jadi harus membatasi kegiatan kita dengan orang lain. Kemudian juga dengan adanya kebijakan PPKM dan lain sebagainya itu kan membuat kita akhirnya berkegiatan online atau di rumah saja, misalnya work from home atau school from home. Nah, itu kan membuat kita jadi kemudian terbatas geraknya di sosial, di lingkungan sosial gitu. Nah, karena pandemi ini kan banyak aktivitas atau kegiatan yang kemudian akhirnya jadi beralih ke online ya. Bahkan ide bisnis itu juga bisa muncul ketika kita hanya menonton YouTube. Nah, karena kebanyakan di rumah dan lain sebagainya, terus ketika kita nonton YouTube itu bisa aja tiba-tiba muncul ide bisnis. Nah, yang dibutuhkan untuk memulai bisnis itu apa sih gitu. Jadi yang dibutuhkan untuk memulai bisnis itu sebenarnya hanya niat ya. Karena kalau udah ada niat yang terbentuk, maka ikhtiar dan doa itu akan mudah mengiringi. Contoh bisnisnya apa sih kalau di masa pandemi seperti ini? Nah, banyak ya contohnya, misalnya di bidang transportasi. Nah, karena semakin canggih teknologi, maka kita pun bisa sebenarnya menciptakan bisnis transportasi berbasis online. Tidak harus kita punya modal yang besar, tidak juga harus punya perusahaan dulu nih yang besar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa menciptakan ide bisnis banyak sekali yang berbasis online ya, melalui digital dan lain sebagainya. Tapi kalau selama pandemi ini terus gimana? Kan pasti berkurang juga tingkat konsumsi atau konsumtif itu kan pasti berkurang. Nah, gimana caranya kita menarik customer itu agar tetap tertarik dengan produk kita? Nah, salah satunya itu dengan memberikan harga yang terjangkau tapi dengan pelayanan yang bagus gitu. Contoh di bidang lain selain transportasi itu ada makanan ya, misalnya yang sudah mainstream itu kan nastar isi selai nanas. Nah, gimana caranya kita bisa menarik customer agar customer itu tertarik dengan produk kita? Kita bisa memberi varian lain selain nanas di produk nastar tersebut gitu. Jadi biar orang itu penasaran, oh biasanya nastar itu isinya selai nanas. Nah, misalnya ini ganti selai yang lain, wah itu kan bisa menarik perhatian orang gitu. Jadinya orang jadi kepo dan akhirnya membeli gitu. Misalnya yang anti mainstream dan unik adalah varian klepon. Nah, itu kan varian itu kan jajanan tradisional. Kemudian orang nastar itu kan dipadukan dengan klepon tuh gimana sih gitu. Nah, nanti kan bisa menarik perhatian customer. Jadi customer kepo, pengen tahu, kemudian akhirnya jadi membeli. Dan selanjutnya adalah review dari episode 2 yang berjudul
kegagalan dalam bisnis. Nah, jadi kegagalan dalam berbisnis itu suatu hal yang lumrah ya, dan itu adalah resiko dari setiap entrepreneur. Nah, salah satu faktor dari tantangan atau kendala entrepreneur itu sendiri adalah kondisi alam. Ini kan karena kondisi alam itu kan tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak tahu kondisi alam kedepannya gimana. Jangankan sebulan ke depan, nanti ataupun besok pun kita nggak tahu kondisi alam itu gimana ya. Nah, contohnya itu yang di masa pandemi sekarang ini, pandemi COVID-19, banyak sekali bidang yang terdampak dari pandemi ini, tidak terkecuali travel atau biro perjalanan. Menurut saya ini juga salah satu bidang yang paling parah terdampaknya. Karena apa? Karena adanya pandemi ini, kegiatan kita jadi terbatas, kita jadi susah untuk bepergian dan lain sebagainya, keluar kota, keluar negeri gitu ya. Itu jadi membuat biro perjalanan atau travel itu terpuruk gitu ya, jadi paling terdampak gitu. Dan juga kendala lain dalam berbisnis itu ada kepercayaan. Kita harus benar-benar bisa memilih partner bisnis yang baik dan memiliki visi misi yang sama agar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya kita memiliki partner bisnis teman, kita juga tidak boleh serta-merta langsung percaya dan lain sebagainya gitu. Kita harus tetap mempunyai sikap hati-hati dan sebagainya agar bisnis yang kita rintis itu bisa berjalan sesuai keinginan kita. Dalam berbisnis, pengalaman ini juga menjadi poin yang penting, karena dari pengalaman itu kita bisa belajar dari kesalahan dan kekurangan agar ke depan usaha yang kita jalankan ini bisa lebih baik gitu ya. Sebagai seorang pebisnis, kita juga harus memiliki sikap optimis usaha kita ini akan jadi sukses, usaha kita ini akan jadi besar. Jangan melulu memikirkan keuntungan tanpa memikirkan aspek lain. Jadi baru mulai usaha udah kepikiran, aduh ini nanti gimana ya, keuntungannya kita dapat berapa gitu, kita nanti rugi nggak ya dan sebagainya gitu. Ya boleh, tetap tentu kita mulai bisnis itu juga untuk mendapatkan keuntungan, tapi tidak serta-merta hanya memikirkan di satu aspek itu saja gitu ya. Lalu review dari episode yang ketiga yang judulnya adalah bisnis online. Nah, semenjak pandemi ini kan banyak sekali masyarakat yang kemudian mengalihkan aktivitas ke online, mulai dari bekerja, sekolah, sampai memenuhi kebutuhan sehari-hari aja kita juga melalui online atau digital. Hal ini sebenarnya sangat memudahkan kita karena kita bisa mengakses hanya melalui smartphone dimanapun dan kapanpun ya. Jadi tidak terikat waktu, tidak terikat lokasi gitu. Tapi sebagai masyarakat yang cerdas, kita ini juga harus tetap mawas diri, karena meskipun terlihatnya memang wah mudah, gampang belanja melalui online atau digital, tapi kita tetap juga harus mempertimbangkan hal lain. Bukannya kita menuduh atau berprasangka buruk, tapi kan selalu ada, kita harus memikirkan dampak lain dan sebagainya gitu ya. Nah, dari belanja online itu juga kita tidak bisa memungkiri akan ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya adalah ada oknum yang mempermainkan atau berniat buruk kepada calon pelanggan, pura-pura jualan di e-commerce atau marketplace gitu ya, pura-pura jualan saat kita sudah bertransaksi. Misalnya kita beli sepatu atau baju, tapi nanti yang dikirim malah hanya kardusnya saja dan lain sebagainya. Itu kan kita juga harus tetap mawas diri, berhati-hati. Nah gitu ya. Nah, untuk menghindari hal ini biasanya kita menggunakan rekber atau rekening bersama. Rekening bersama ini bisa juga marketplace, misalnya Shopee, Tokopedia, Blibli dan Lazada dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena
kalau hanya jualan melalui online seperti platform WhatsApp atau Instagram, itu memang resikonya besar, karena resiko menipunya itu memang besar ya. Sedangkan kalau reber itu sebagai penjual, kita itu kan harus mendaftarkan dulu toko kita dan sebagainya, kita melewati proses-proses yang juga tidak mudah gitu ya. Jadi meminimalisir ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Kemudian untuk saat akan belanja, saat akan check out, kita sebagai pembeli juga bisa melihat review dari toko yang akan kita beli produknya gitu. Kita bisa melihat review, reviewnya banyak, reviewnya bagus dan sebagainya gitu. Karena kalau penjual terpercaya pasti reviewnya bagus-bagus gitu ya, dan juga kebanyakan rata-rata itu reviewnya banyak gitu. Nah terus apa kalau reviewnya dikit itu pasti penipu gitu? Enggak juga sih, karena bisa aja memang penjualnya tuh baru membuka toko gitu, jadi masuk akal kalau reviewnya masih sedikit. Nah itu kan kembali lagi ke diri kita masing-masing, harus pintar-pintar memilih toko online agar tidak tertipu. Review yang selanjutnya yaitu episode 4 yang berjudul pinjaman online. Nah saat ini kan marak sekali pinjaman online yang bermunculan, mulai dari yang terdaftar di OJK legal hingga yang ilegal. Nah rata-rata nasabah yang terjebak pinjol ini tuh nasabah yang nasabah yang minjam untuk menutup lubang lain ya. Jadi istilahnya gali lubang tutup lubang. Misalnya sudah pinjam di pinjol A, nah itu tuh hasil pinjamannya untuk menutupi hutang yang di pinjol B gitu. Sebenarnya nggak ada masalah juga ya dengan pinjaman online ini, karena banyak juga pinjaman online tuh yang legal, yang terdaftar di OJK, diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sebenarnya juga nggak masalah ya dengan pinjol, asal kita ini bijak dalam menggunakannya, benar-benar meminjam saat ada kebutuhan mendesak, bukan karena memenuhi keinginan saja. Jadi bukan serta-merta untuk memenuhi keinginan agar kita terlihat mewah, agar kita terlihat wah gitu baru kita harus pinjam gitu ya. Karena pinjol ini juga sifatnya seperti kartu kredit, kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik maka akan berdampak buruk di kemudian hari gitu ya. Kalau memang terpaksa meminjam ke pinjol, nah maka pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Setahu saya untuk penyedia pinjaman online yang legal dan terdaftar di OJK ini misalnya ada Shopee Pinjam, ada Aku Laku, ada juga ya 2 itu yang saya tahu ya. Mungkin kalau ada yang lain selama itu terdaftar di OJK nggak masalah ya. Jadi usahakan untuk bergaya sesuai dengan kemampuan agar tidak perlu memaksakan terlihat mewah, agar kita tidak perlu berhutang. Review yang selanjutnya ini adalah episode 7, manajemen keuangan pandemi. Nah di masa pandemi ini kan kemudian ada aturan dari pemerintah, ada aturan dari negara, PPKM ini jadi kita dibatasi pergerakannya, kita jadi terbatas kegiatannya gitu ya. Nah karena PPKM ini juga perekonomian di Indonesia ini jadi mengalami naik turun. Kenapa? Karena salah satu dampak dari diberlakukannya PPKM ini kemudian banyak pekerja yang dirumahkan, banyak pekerja yang di PHK, banyak pekerja yang kemudian melakukan WFH, work from home, bekerja dari rumah. Nah meskipun bekerja dari rumah, ini juga tidak sedikit perusahaan yang kemudian memberikan gaji atau upah itu 50% atau separuh dari gaji yang seharusnya. Kenapa ya? Karena pendapatan tuh menurun, sedangkan kita juga harus tetap menggaji karyawan, tapi karyawannya juga kerjanya dari rumah, nggak dari kantor. Nah itu membuat perekonomian di Indonesia ini jadi mengalami
naik turun. Pendapatannya berkurang tapi pengeluarannya semakin banyak. Nah, hal ini membuat kita harus berhemat dan menekan pengeluaran yang tidak mendesak agar tidak sampai muncul istilah besar pasak daripada tiang. Karena ini juga hampir seluruh masyarakat ya yang terdampak oleh pandemi ini, terutama di bidang ekonomi, banyak pekerja yang dirumahkan, jadinya pendapatannya berkurang gitu. Sedangkan untuk pengeluaran kita bisa menekan dari pengeluaran yang tidak mendesak atau tidak begitu perlu. Kalau untuk makan itu kan kebutuhan yang memang wajib, kebutuhan dasar gitu ya, yang tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita hindari misalnya adalah keinginan kita untuk berlibur, berwisata gitu, keinginan kita untuk belanja, untuk shopping dan lain sebagainya. Kemudian review yang episode 8 dengan judul hobi dan kuliah di luar negeri. Nah, tidak sedikit juga ya sekarang, di zaman sekarang ini banyak malah warga Indonesia yang kuliah di luar negeri. Sebenarnya kuliah di luar negeri ini hanya membutuhkan niat yang sungguh-sungguh dan usaha yang serius. Karena rata-rata yang dibutuhkan untuk menempuh studi di luar negeri ini apa sih? Gitu. Rata-rata yang dibutuhkan yang pertama adalah skill komunikasi, skill berbahasa kita. Karena bahasa universal kita ini adalah bahasa Inggris. Nah, diusahakan kita bisa berbahasa Inggris terlebih dahulu ya, untuk kemudian bisa menempuh studi di luar negeri agar saat di negara tujuan kita tidak mengalami kendala, kita tidak kesusahan dalam berkomunikasi dengan warga dari negara lain gitu ya. Dan juga setiap negara yang dituju ini memiliki kebijakan masing-masing, dan orang yang akan menempuh studi ini memiliki kesiapan yang berbeda-beda. Misalnya di negara A, di kampus tersebut untuk kelengkapan berkasnya, persyaratan berkas, administrasi dan sebagainya, mahasiswa Indonesia ini bisa menyiapkan hanya dalam waktu 1 tahun gitu. Tapi ada juga di negara mana yang kampusnya ini memang masuknya ini ketat dan sebagainya, sampai kemudian ada juga mahasiswa Indonesia yang saat akan kuliah menunggu 3 tahun untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan berkas-berkasnya gitu ya. Nah, selain kesiapan mental dan akademik, apalagi sih yang perlu disiapkan ya untuk kuliah di luar negeri? Salah satunya juga adalah kesiapan finansial. Kenapa? Karena kita hidup di negara orang, kita hidup di negara lain, kita jauh dari keluarga, kita jauh dari saudara. Nah, di sana juga kita membutuhkan finansial untuk bertahan hidup, untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk transportasi atau akomodasi dan lain sebagainya gitu ya. Karena juga kalau untuk kuliah di luar negeri itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga ya, kalau tidak menggunakan beasiswa sama sekali gitu ya. Nah, kalau sudah diterima pun kita juga harus menyiapkan diri kita untuk menyesuaikan apa? Untuk menyesuaikan budaya baru, cuaca baru, dan lingkungan baru gitu. Selanjutnya ini adalah episode 9 dengan judul kewirausahaan. Nah, kewirausahaan di Indonesia ini menjadi salah satu penopang ekonomi terbesar. Saat ini banyak sekali UMKM yang muncul, yang mulai berdiri ya. Banyak juga orang yang memulai wirausaha. Karena untuk memulai usaha pun kita tidak perlu memerlukan modal yang sangat besar. Kita bisa mulai usaha dengan modal yang sedikit, asal ada kemauan yang gigih ya. Maka usaha yang kita bangun ini meskipun awalnya kecil, suatu saat akan bisa jadi besar dan sukses asal ada kemauan dan usaha. Karena keberhasilan seseorang untuk berwirausaha itu nomor 1 bukan modal ya, melainkan ada 4 hal lain.
Yang pertama ada pengalaman, pendidikan, jaringan, dan nasib. Review yang selanjutnya yaitu episode 10 dengan judul pengalaman bisnis dan YouTuber. Nah, saat ini banyak orang yang memanfaatkan platform YouTube untuk sarana edukasi dan berbisnis. Kenapa? Karena saat ini platform YouTube adalah salah satu media sosial yang paling diminati oleh masyarakat, sehingga target yang diharapkan menerima pesan kita itu bisa maksimal, gitu ya. Selain itu, YouTube juga digunakan untuk edukasi. Jadi banyak sekali guru, dosen, tenaga pendidik yang kemudian memanfaatkan YouTube ini untuk mengajar, untuk memberikan video edukasi atau pendidikan agar bisa diakses dengan mudah oleh muridnya, karena bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, selain memanfaatkan YouTube dalam berbisnis ini, memanfaatkan digital ya, peluang yang ada teknologi, kita ini juga harus profesional. Nah, maksudnya gimana? Jadi profesional ini adalah misalnya kita memiliki pelanggan atau customer, teman kita sendiri, nah gitu ya. Jadi teman adalah teman, tapi bisnis adalah bisnis gitu. Jadi kita harus profesional. Mungkin di luar bisnis kita memang teman, kita memang saudara, tapi dalam bisnis ini ada etika-etika sendiri, ada sikap-sikap sendiri dalam menyikapi gitu ya. Jadi nggak bisa serta-merta oh ini temanku, oh ini saudaraku, jadi kalau aku beli nggak usah bayar dan sebagainya gitu. Kenapa kita harus bersikap profesional ini? Agar tidak timbul masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya review dari episode 11 dengan judul Mahasiswa Pejuang Bisnis Part 1. Nah, saat ini banyak sekali pekerja yang kemudian mendaftar kuliah, dan sebaliknya banyak juga mahasiswa yang kemudian mendaftar kerja ya. Karena pada zaman sekarang ini banyak kampus yang menyediakan kelas malam atau kelas khusus karyawan. Kalau untuk kelas khusus karyawan ini biasanya kelas yang hanya dimulai di akhir pekan saja, misalnya hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Itu benar-benar untuk karyawan, untuk pekerja. Ada juga yang kelas malam karena mungkin pagi sampai sore orang itu bekerja, kemudian nanti waktu malam dia kuliah gitu. Rata-rata alasan mahasiswa kenapa bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja ini, rata-rata alasannya adalah karena finansial dan ingin menambah pengalaman. Nah, di sisi lain ini banyak juga mahasiswa yang merintis bisnis atau usaha. Jadi demi memenuhi kebutuhan kuliahnya, beberapa mahasiswa juga tidak bekerja, melainkan juga memulai bisnis ya, memulai usaha. Ini adalah hal yang bagus, hal yang positif, karena seorang mahasiswa ini akan lebih banyak pengalaman dan dalam menjalankan bisnis atau usaha ini pasti akan menemui tantangan-tantangan. Nah, gimana dia bisa menyelesaikan tantangan ini, kendala-kendala ini, itu akan bisa menjadi bekal atau pelajaran untuk kedepannya nanti ya. Karena terlebih saat ini menjadi entrepreneur ini hal yang membanggakan gitu ya, meskipun masih bisnis yang kecil. Nah, trik-trik agar mahasiswa ini bisa sukses merintis bisnis apa aja sih gitu ya, meskipun masih mahasiswa. Yang pertama, tidak perlu malu memiliki usaha. Jadi nggak perlu gengsi ke teman-teman kuliah, ke teman-teman sekolah dan sebagainya. Yang kedua, berikan tester produk. Ini sebagai juga bentuk pengorbanan ya, modal. Agar orang bisa mengenal produk kita bisa memberikan tester. Nah, dari tester ini juga nanti pelanggan itu akan memberikan ulasan, memberikan review, memberikan saran, memberikan kritik dan sebagainya. Tentu yang membangun
Nah, itu bisa dijadikan bekal agar usaha kita ini kedepannya lebih maju lagi. Yang ketiga ada customer retention. Yang keempat ada terima masukan dari pelanggan. Yang selanjutnya episode 12 mahasiswa pejuang bisnis part 2. Nah, beberapa mahasiswa ini kan ada yang bekerja, kuliah, dan juga berbisnis di waktu yang sama. Jadi benar-benar 3 kegiatan ini dilakukan di kurun waktu yang sama gitu ya. Ini adalah salah satu jalan agar kita ini bisa sukses, karena kita sudah bersikap gigih sejak muda. Kita bekerja keras dan optimis gitu ya. Jadi kita bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk membagi waktu kita, memanfaatkan waktu luang kita ini dengan baik gitu ya. Karena kita juga selain bekerja juga kuliah, tapi juga menjalankan bisnis. Nah, ini benar-benar tidak mudah, tapi selama ini mahasiswa ini juga banyak yang berhasil, banyak yang bisa konsisten menjalankan 3 kegiatan ini dengan baik. Yang selanjutnya video review dari episode ke-15 dengan judul menjadi mitra atau pesaing dalam bisnis. Nah, saat ini kan banyak orang yang membuka usaha atau bisnis, banyak sekali bermunculan UMKM, perusahaan-perusahaan startup dan sebagainya, itu kan banyak. Nah, tidak jarang di wilayah yang berdekatan ini ada usaha atau bisnis yang sama atau yang mirip. Jadi kita sebagai pemilik bisnis ini juga harus pintar mencari strategi agar tidak kalah saing dengan kompetitor gitu ya. Ini hal yang lumrah, hal yang wajar, karena dalam berbisnis itu selalu ada saja kompetitor yang memiliki produk yang sama dengan kita. Nah, ini tergantung sikap kita, tergantung cara kita bagaimana menyikapinya gitu ya, agar bisnis kita tetap berjalan, bisnis kita tetap maju tanpa menjatuhkan yang lain. Kita ini juga harus jeli melihat peluang bisnis dimanapun, tidak melulu di wilayah domisili tempat kita tinggal. Misalnya tinggal di Surabaya, kita hanya mencari peluang bisnis di Surabaya, nggak gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan, mungkin saat kita berkunjung ke Malang misalnya, kita bisa melihat peluang bisnis. Oh, jadi di suatu daerah di Malang ini ada hotel gitu ya, tapi di sekitar hotel itu tidak ada pendukung. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis buat kita. Misalnya kita bisa membuka restoran, kita bisa membuka wisata, tempat wisata dan sebagainya yang tidak bisa didapatkan pelanggan yang menginap di hotel itu tadi. Jadi itu bisa menjadi peluang. Tidak masalah dimanapun, tidak harus melulu sama dengan domisili tempat kita tinggal. Review yang selanjutnya adalah episode 16 dengan judul mengelola usaha secara profesional atau kekeluargaan. Dalam hal ini manajemen sumber daya manusianya. Nah, beberapa perusahaan ini cara mengelolanya memang ada yang secara profesional, ada yang secara kekeluargaan. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang dimiliki oleh masih dalam satu lingkup, satu keluarga atau satu saudara gitu ya, masih saudara. Nah, masing-masing perusahaan ini juga memiliki kebijakan sendiri dan berbeda-beda. Tidak ada yang tadi ada yang menerapkan sistem profesional, tidak peduli di situ ada keluarganya, tidak peduli di situ ada saudaranya. Ada juga perusahaan yang menerapkan sistem kekeluargaan, karena di situ ada keluarga dan ada saudaranya. Tentu ini juga tidak semena-mena ya. Jadi meskipun dengan sistem kekeluargaan, meskipun dimiliki oleh dalam satu lingkup keluarga yang sama, dalam satu lingkup masih saudara,
itu juga tidak semena-mena, tidak seenaknya sendiri. Jadi tetap memperhatikan aturan-aturan dan kebijakan dari perusahaan. Masing-masing sistem ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidak ada mana sistem yang lebih baik dan mana sistem yang tidak baik. Jadi itu tergantung gimana cara pandang seorang pebisnis. Yang terakhir adalah review dari video episode 17 dengan judul Teori Investasi Saham. Nah, dalam berinvestasi ini tentu kita mengharapkan keuntungan yang tinggi dan resiko yang rendah, gitu ya. Kita ini harus bisa memilah mana saham yang menguntungkan dan mana yang tidak. Kita bisa menganalisa dari transaksi saham ini, apakah saham ini memberikan keuntungan untuk kita ke depannya, ataukah sepertinya saham ini monoton jalannya dan cenderung loss gitu ya, cenderung turun setiap harinya, tidak memberikan harapan bahwa ini kedepannya sahamnya bisa naik, saham ini bisa memberikan kita keuntungan gitu ya, dan lain sebagainya. Karena dalam investasi ini beresiko atau tidak beresiko itu tergantung dari cara kita memperoleh informasi atau cara kita mendapat informasi dan juga sumber informasi yang kita dapatkan itu tadi ya. Kita harus jeli, kita harus pintar menganalisa, kita harus mencerna informasi dengan baik ya, agar tidak serta-merta mendapatkan resiko saja tanpa keuntungan sama sekali. Jadi agar tidak terjadi kita sudah investasi banyak, kita sudah investasi tinggi tapi tidak ada keuntungan sama sekali yang kita dapatkan ya. Jadi kita cuma dapat resiko gitu. Jadi demikian itu tadi review atau ulasan dari saya setelah menonton video-video dari Kampus Jahat. Saya minta maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.